Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2651 mengumpulkan uang. Pertempuran alkimia yang penuh gejolak akhirnya berakhir. Ketika semua orang pergi, mereka menghela nafas dan dikejutkan oleh Ye Chen. Di masa lalu, pertempuran 5 gunung terkenal di dunia peri, tetapi sekarang alkimia pertempuran juga dikenal sebagai dunia peri yang mengejutkan. Di masa depan, saya khawatir itu nama Ye Chen akan disebutkan, dan semua orang di surga akan mengetahuinya. Di depan Aula Ling Qiao, sosok gelap itu berangsur-angsur bubar. Beberapa orang benar-benar ingin tertawa dan beberapa orang ingin menangis. Mereka yang bertaruh pada Ye Chenying semua berlari untuk mengumpulkan uang, sedangkan mereka yang bertaruh pada Dan Jun untuk menang semua pulang memikirkan uang. Aku harus pergi ke Ziwei Dao Mansion suatu saat, jadi aku akan berkeliling lebih banyak. Xing Jun kecil pasti banyak bicara, bahannya sudah siap. Mari kita minta dia membuat alkimia. Semua yang abadi sedang memikirkan itu. Tidak dapat dihindari untuk memiliki hubungan yang baik dengan Ye Chen. Bahkan raja dan saja tidak cukup. Di surga ini, dalam hal alkimia, siapa yang bisa menahan Ye Chen? Potensinya sangat besar. Di sini, Ye Chen mengikuti Kunlun Tao tua sepanjang jalan, menyeberangi Bima Sakti, dan datang ke alam Sanxian. Keterampilan penyembunyiannya terlalu tinggi. Di depan, ada gunung, gundul. Hai! Dengan raungan tiba-tiba, mereka berdua gemetar kaget. Tapi di depan pegunungan, sesosok berubah menjadi ilusi, ditutupi jubah hitam, tidak menunjukkan martabat, atau tingkat kultivasinya, apalagi asalnya, hanya mengetahui bahwa itu adalah bandit, dengan pedang besar di tangannya, bujukan yang luar biasa. Orang ini, tentu saja, adalah Ye Chen. Dia berjalan beberapa langkah lebih cepat dan berjalan di sekitar jalan mereka berdua, dia harus memainkan peran sebagai perampok dan merampoknya. Saya membuka jalan ini, dan saya menanam pohon ini. Jika Anda ingin hidup mulai sekarang, simpan dan beli uang jalan. Jargon. Perampok, Ye Chen berkata pencuri itu mulus, tidak ada kekurangan pekerjaan untuk memblokir jalan dan perampokan, dan mudah dipelajari 18 jenis seni bela diri, pria ini mahir dalam semuanya. Pendeta Tao tua Kunlun terhibur, dan putra Kunlun juga terhibur. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang berani merampok anggota faksi Kunlun. Tao tua, istirahat sebentar, aku akan datang. Kunlun Senzi cukup mendominasi, melangkah melintasi alam semesta dalam satu langkah, melambaikan telapak tangannya, dan Ling Tiangai datang. Namun, posturnya yang megah tidak ditempatkan dengan baik, dia tidak menamparkan Ye Chen, dan tersingkir oleh tamparan Ye Chen. Ye Chen menyelamatkan tangannya, jika tidak, dia akan bisa pergi jauh-jauh ke neraka. Begitu kuat. Pendeta Tao Kunlun tua mengangkat alisnya, dan menggunakan kekuatan gaibnya, menggunakan Tao untuk berubah menjadi tungku tembaga ilusi, diukir dengan pola ilahi, dan menelan Ye Chen ke dalamnya. Membuka. Dengan lolongan keras, Ye Chen membelah tungku tembaga dengan pisau, menyebabkan Taois Kunlun tua itu mundur. Elder. Gatsan Kunlun mendengus dingin, lalu membunuhnya. Setelah selesai, dia juga berbaring, dan disuruh tidur oleh Ye Chen. Setelah meletakkan mereka berdua, Ye Chen menggosokkan kedua tangannya, melakukan teknik mencuri surga, dan meletakkan tangannya ke dunia kecil di dalam tubuh Kunlun Tao tua, mengutak-atik sebentar. Kemudian, semua harta di dalamnya dibawa keluar. Bagaimana kalau mengatakan bahwa orang ini adalah sesepuh Kunlun? Mereka yang benar-benar kaya, hartanya tidak sekaya biasanya, ada cukup banyak batu surgawi dan instrumen magis, serta gulungan dan ramuan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Namun, apa yang membuat telur Ye Chen sakit adalah setelah banyak mencari, dia tidak dapat menemukan bahan apapun untuk menyempurnakan pil kebangkitan 9 putaran. Seorang kolektor. Ye Chen menggerakkan sudut mulutnya. Tidak sulit menebak bahwa lelaki tua Kunlun itu menaruh semua hartanya di Kunlun. Ini agak menyakitkan. Jadi, dia mengambil beberapa harta secara acak, lalu berbalik dan menghilang. Setelah itu, dua lampu langit terbang kembali, membuka blokir keduanya. Segera, keduanya bangun, yang satu menggosok bagian tengah alis mereka, yang lain menggosok kepala mereka, merasa pusing, dan setelah sadar kembali, keduanya saling memandang, dan kemudian mulai memeriksa harta mereka, tetapi mereka tidak kalah. Harta besar apapun, kecuali wajah mereka sedikit.
Kembali ke alam abadi lagi, Ye Chen langsung pergi ke pasar dan memasang taruhan, dan dia harus mengumpulkan uang. Itu seluruh kekayaan bersihku. 2 orang yang membunuh $1000, uang peri kecil kita juga ditipu, tidak tahu malu. Ratusan ribu. Jika kamu tidak memilikinya, itu akan hilang. Sekelompok besar makhluk abadi berkumpul bersama, berteriak sekuat tenaga, tidak hanya memakan bubuk mesiu, tetapi juga memiliki darah ayam, leher memerah dan tebal. Adapun apa yang mereka tegur, itu adalah Raja Iblis Banteng dan Raja Naga Banjir. Kedua dealer itu menghilang setelah pertarungan alkimia dan melarikan diri dengan membawa uang. Konyolnya, para betor masih belum mengetahui siapa kedua orang tersebut. Ye Chen berjalan dengan tenang, terus-menerus mendesah. Ditipu seperti ini, saya tidak bisa menyalahkan orang lain, dan saya tidak tahu siapa pihak lain itu, jadi saya naik dan bertaruh bahwa saya tidak akan menipu Anda. Dibandingkan dengan 2 bajingan, Raja Iblis Banteng dan Raja Jiaolong, orang-orang yang pergi ke dunia peri masih sangat bisa diandalkan, tetapi semua Raja Peri yang mengatur meja judi sebelumnya masih ada saat ini, dan mereka yang bertaruh pada Dan Lord untuk menang tidak harus naik. Ya, orang-orang yang datang untuk mengumpulkan uang semuanya bertaruh pada Ye Chenying. Meskipun mereka menang, wajah mereka terluka, dan mereka menyesal telah bertaruh lebih sedikit. Ye Chen tiba, masih tertutup jubah hitam, dan mengambil slip batu giok. Rekan Taois benar-benar bijak. Anda bertaruh untuk ini. Peri tua itu menghela nafas, dan membawa tas penyimpanan besar, dan dia tidak tahu berapa banyak uang yang dia masukkan ke dalamnya. Tidak mungkin, Ye Chen bertaruh terlalu banyak, peluangnya terlalu besar. Ye Chen tersenyum, mengambilnya, berbalik dan pergi, mengambil waktu sejenak, dan melihat ke dalam tas penyimpanan. Batu langit menumpuk seperti gunung, cahaya yang berkedip benar-benar menyilaukan, dia bertaruh sejuta batu sumber, di balik beberapa ratus kali. Ini hanya meja judi, masih banyak lagi di belakang. Setelah itu, mereka mengumpulkan uang sepanjang jalan. Setiap kali mereka pergi ke meja judi, dealer akan merasa sakit. Tanpa taruhan Ye Chen, mereka akan menghasilkan banyak uang. Sekarang mereka telah kehilangan Ye Chen Tianxi. Tidak ada banyak uang tersisa setelah menghitung luar dalam, dia benar-benar membuat gaun pengantin untuk Ye Chen. Orang itu, tidak mungkin Ye Chen. 80% dari waktu, taruhannya sangat akurat, tembakannya sangat murah hati, pasti dia. Nah, dasar batu kecil. Setelah meninggalkan pasar, Ye Chen pergi ke kamar Kaisar Langit. Tidak peduli apakah itu uang atau bukan, yang penting adalah rumput peri naga. Setelah mengalahkan Dan Jun, tidak ada yang akan bertarung dengannya. Hanya dia yang berhak untuk berbicara. Masih di gazebo itu, Kaisar Giok tidak terlihat, hanya Pangeran ke-8 Yin Ming. Ziwei Xingjun sangat pintar, dia benar-benar mengalahkan Dan Jun. Yin Ming tersenyum dan berkata, Anda memiliki kualifikasi untuk berbicara tentang rumput abadi naga. Yang mulia, Anda tidak perlu berbelit-belit, langsung saja bicara. Ye Chen berkata dengan ringan. Jika kamu menginginkan rumput naga abadi, kamu dapat menukarnya dengan Kaisar Huasan Yun. Semuanya. Yin Ming menyesap tehnya dan mengatakannya dengan santai. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Chen mengerutkan kening, dia tahu bahwa rumput abadi naga tidak sesederhana itu, tetapi dia tidak tahu bahwa Yin Ming akan memberinya tawaran seperti itu. Betapa berharganya Kaisar Huasan Yun setiap 100 tahun, ratusan energi dapat dibiarkan untuk menghasilkan kitab suci Tao. Terus terang, Yin Ming hanya tidak ingin memberikan rumput abadi naga, bahkan jika dia membawa Kaisar Huasan Yun, Yin Ming tidak bisa memberikannya kepadanya. Selain itu, dia tidak bisa menjadi Huasan di Yun, itu adalah akar dari Huasan, tanpa di Yun, Huasan akan berantakan. Kaisar Giok tahu tentang masalah ini, kata Ye Chen ringan. Tidak masalah apakah ayahnya mengetahuinya atau tidak. Yin Ming tersenyum, yang utama adalah rumput abadi naga ada bersamaku. Harapan yang mulia benar-benar bagus. Lalu, bagaimana Anda memilih? Saya tidak bisa membuat keputusan tentang masalah ini, itu harus diputuskan oleh Tuan Huasan. Ye Chen berbalik ketika dia berbicara, merasa niat membunuh yang kewalahan, perasaan dipermainkan oleh orang lain, benar-benar tidak nyaman. Jelas tidak mungkin baginya di alam suci besar untuk mendapatkan rumput naga abadi dari Yin Ming. Berkelahi denganku, kamu masih muda. Melihat kepergian Ye Chen, senyum Yin Ming menjadi semakin lucu, dan ada sedikit cahaya tajam di matanya, hanya untuk memaksa Ye Chen berbalik dan menunggu untuk masa depan dia menjadi penguasa istana surga, dan dia menjadi terkenal sebagai guru Huasan akan menjadi sekte pertama yang dihancurkan di istana surga. Episode 2652 Komisi Api Sejati. Sialan, sial. Di kuil dan pada malam hari, Dan Jun seperti orang gila,
tetapi dia berada di rumahnya sendiri, mendorong dan menghancurkan, melampiaskan dengan sembrono. Kediaman Tao yang baik hancur berantakan. Dalam pertempuran alkimia, dia benar-benar dikalahkan. Dia adalah Raja Alkimia yang agung, tetapi dia kalah dari Raja Bintang Kecil, dan dia juga kehilangan Wan Mi Xianyan. Kuil Pil telah menjadi bahan tertawaan seluruh surga. Sejak berlatih Taoisme, tidak pernah begitu memalukan. Bunuh dia untukku, dan ambil kembali api abadi-abadi. Dan Jun meraung dengan marah, itu tidak lagi sesederhana orang gila, dengan amarah yang mengerikan dan pikiran yang buta, beberapa hanya tirani dan haus darah, seperti iblis. Cukup. Sebuah suara yang dalam bergema, melihat seorang lelaki tua berjubah putih masuk, Dao Yun datang secara alami. Orang tua ini tidak sederhana, dia dihormati dengan gelar Danzong, dan dia juga anggota istana Dansen dalam hal senioritas, dia adalah paman dari Danjun, dan dia satu generasi dengan Dansen. Melihat Danzong, kemarahan Danjun seketika sirna sedikit, Dewa Alkimia mundur, dan dia tidak bisa bertindak lancang di depan siapapun yang melakukan kesalahan di depan Danzong. Keterampilan tidak sebagus yang lain, jadi jangan main-main di sini. Danzong mendengus dingin, cukup agung sebagai tetua, dan dia baru saja keluar dari bea cukai. Mendengar tentang pertarungan melawan alkimia, dia sangat terkejut. Jun, beraninya kamu percaya, jika belum terlambat, dia mungkin akan pergi ke Ziwei Daofu untuk melihat siapa Ye Chen. Tuan, Myriad Extinguisher Immortal Flame saya. Dan Jun ragu-ragu untuk berbicara, dan masih ada sentuhan harapan di matanya yang berwarna darah. Sekarang Dewa Alkimia tidak ada di sini, dia berharap paman bela dirinya dapat berdiri untuk Dewa Alkimia, butuh waktu lama untuk mendapatkan kembali Myriad Immortal Flame-nya, dan aku takut sesuatu akan terjadi. Adapun Ye Chen, dia harus dibunuh. Aku tahu apa yang ada di hatiku, dan aku akan menunggu dengan tenang, kata Danzong dengan enteng. Dan Jun menarik napas dalam-dalam, meskipun dia tidak melolong di permukaan, tetapi dia mengaum di dalam hatinya, dan niat membunuhnya terhadap Ye Chen telah terukir di jiwanya. Dia seperti ini, dan Ye Chen sangat marah, dia keluar dari istana Kaisar Giok, memarahi sepanjang jalan, dan menyapa Yin Ming, Kaisar Giok, dan 18 generasi leluhur mereka satu per satu. Dia mengutuk, kulit Kaisar Giok tidak terlalu tampan, dia ingin menunjuk hidung Dan Jun, dan berteriak sia-sia, setidaknya Dan Jun saya dari surga, yang kalah dari Ye Chen, dan janda itu juga kalah wajah, dia juga diejek oleh para pelacur dari alam bawah. Malam ini tidak begitu menarik, Dan Jun memarahi Ye Chen memarahi Kaisar Giok, tetapi Kaisar Giok memarahi Dan Jun. Untung juga mereka bertiga tidak bersama, jika tidak, itu akan menjadi lebih hidup. Di sini, Ye Chen telah tiba di Ziwei Taoist Mansion, wajahnya sangat gelap. Di hutan bambu ungu, ada 3 orang yang menunggu, tentu saja, Siming, Tai dan Taibai, satu persatu, pertempuran alkimia, Dan Jun dan Ye Chen berjudi, dan mereka bangkrut. Melihat Ye Chen masuk, Taibai menghela nafas, lihatlah wajah ini, aku tahu kita tidak mendapatkan rumput abadi naga. Ye Chen menahan amarahnya dan duduk. Aku dengar kamu menghasilkan banyak uang. Tai menggosok tangannya, dengan riang, dia tahu bahwa dia akan menang, dan dengan kencing Ye Chen, akan aneh jika dia tidak bertaruh, dan dia pasti banyak bertaruh. Kami kehilangan segalanya, beri kami beberapa. Siming adalah yang paling lugas. Untuk masalah ini, dia menunggu Ye Chen di tengah malam. Dia tidak memiliki beberapa batu langit di tangannya, jadi dia malu untuk pergi keluar. Ye Chen menatap Tai, menatap Taibai, lalu menyapu Siming, ketiga lelaki tua ini, mereka tahu cara memainkan angin musim gugur, mengapa kamu pergi begitu cepat, kamu tidak begitu menyukaiku, kamu pantas untuk pergi bangkrut. Mereka bertiga batuk kering dan saling menatap, Anda harus memberi sedikit. Ye Chen melambaikan tangannya dan melemparkan 3 tas penyimpanan secara acak, dia tidak tahu berapa banyak batu langit yang terkandung di dalamnya, tapi beratnya, setidaknya puluhan juta. Harus. Mereka bertiga tersenyum, membawa tas penyimpanan mereka, dan pergi dengan riang. Setelah ketiganya pergi, Ye Chen menyegel hutan bambu ungu. Apa yang terjadi malam ini membuatnya cukup terstimulasi, dia harus bekerja keras dan menerobos ke Kaisar Zun dalam satu gerakan, jika Kaisar Langit bermain ceroboh dengannya lagi, dia hanya bisa berbicara dengan tongkat. Duduk bersila, dia melihat ke dalam lautan pil. Api abadi ungu dan Wan Mi Xianyan belum menyelesaikan fusi. Api abadi tingkat Wan Mi Xianyan memiliki kesombongannya sendiri. Api abadi ungu tidak buruk, saya tidak tahu cara menggabungkan berapa banyak api. Perpaduan kedua jenis api peri ini cukup lambat, seperti halnya 2 orang yang tidak menyukai satu sama lain, ada baiknya jika mereka tidak bertarung. Sejak itu,
Ye Chen menyalakan mode berkedip lagi. Kedipan ini berlangsung selama 1 malam, dan baru setelah fajar kedua api abadi melepaskan keluhan mereka. Meskipun penyerahan dan integrasi yang sebenarnya masih lambat, itu masih mulus, dan sisanya hanya masalah waktu. Di pagi hari, sebelum langit cerah, seseorang mengunjunginya. Dia adalah seorang lelaki tua, pejabat tingkat 2 yang asli, dan dunia memanggilnya Hao Tian Xianjun. Anak kecil, kamu sibuk apa? Lelaki tua itu meletakkan tangannya di tangannya, mengabaikan penghalang, dan masuk dengan senyum yang agak cabul. Xianjun tua, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kamu sebaiknya mengatakannya. Ye Chen bangkit dan menggeliat. Ini bukan masalah besar, saya hanya ingin mengundang teman kecil saya untuk membantu lelaki tua itu memperbaiki tungku pil. Saya punya bahannya, dan komisinya bisa dinegosiasikan. Hao Tian Xianjun berkata sambil tersenyum, batu langit adalah siap, dan senjata ajaib juga siap, anakku. Kamu bisa menegosiasikan harga. Aku tidak ingin batu surgawi, alat ajaib, tapi api asli. Ye Chen tersenyum. Api binatang tidak apa-apa. Ayo, Pak Tua, keren, pergi dan tetap di sana. Hei, kamu melon. Selama itu api asli. Aku. Hao Tian Xianjun hendak menjadi gila saat itu juga, tetapi setelah memikirkannya, aku berubah menjadi kalimat yang sadar dan halus, aku akan kembali lagi di lain hari. Dengan mengatakan itu, pria itu pergi dengan tangan di tangannya, memikirkan di mana mendapatkan api yang sebenarnya. Meskipun api asli itu berharga, ada banyak di surga. Meskipun komisinya tidak rendah, masih jauh lebih murah daripada orang-orang dari Pil Temple. Orang-orang yang tidak bermoral itu semua membuka mulut mereka seperti singa, dan mereka tidak tahu malu untuk komisi itu. Ye Chen juga mengangkat tangannya, dan duduk di kursi batu dengan aman. Dia yakin akan ada lebih banyak orang yang datang kepadanya untuk membuat alkimia. Siapa yang membuatnya memenangkan alkimia? Di mata yang abadi, dia bisa berbicara lebih baik dari Dan Jun, dan komisinya juga lebih rendah. Benar saja, banyak orang datang, mulai dari pejabat tingkat 7 hingga pejabat tingkat pertama, dan ada banyak dewa senior yang ingin mengundang Ye Chen untuk membuat alkimia. Pagi-pagi sekali, Ziwei Daofu bisa digambarkan penuh dengan orang. Namun, mereka datang dan pergi satu persatu, dan kesalahan hanya ada pada Xingjun kecil ini, yang menurut akal sehat tidak bermain kartu, tidak menginginkan apapun, dan ingin menjadi sangat populer, sehingga yang abadi yang memiliki berjalan setengah jalan, mendengar berita, saya kembali lagi, dan semua orang di langit pergi untuk menemukan api yang sebenarnya. Tidak mungkin, Ye Chen tidak kekurangan batu surgawi, alat sulap, dan seni rahasia. Yang kurang darinya adalah api sungguhan. Semakin banyak semakin baik, untuk melelehkan api yang kacau setelah kembali. Putar pil kebangkitan. Baru pada malam hari, hanya ada sedikit orang di Ziwei Daofu. Ye Chen duduk bersila, memegang pisau pahat di satu tangan dan ukiran kayu di tangan lainnya, dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk menerobos, jadi dia mencerahkan Tao. Ditemani seberkas angin semerbak harum, bayangan indah melintasi pesona dan terwujud di hutan bambu, menyelimuti cahaya peri senja di sekujur tubuh, anggun, suci dan tanpa celah jika dilihat lebih dekat, bukankah itu biksia peri? Bunganya indah dan bulan purnama. Jika kamu tidak mencintaiku dengan pangeran ketiga, apa yang kamu lakukan di sini? Kata Ye Chen sambil mengukir ukiran kayu. Aku datang ke sini untuk membuat alkimia. Biksia memberi Ye Chen tatapan putih. Ada api yang nyata. Tidak ada api yang nyata. Mengapa saya tidak memberikannya kepada Anda? Saya tidak tahu apakah api peri tersedia. Ayo, Kak, duduklah. Ye Chen meluncur, meraih peri biksia, berhenti mengukir kayu, dan tidak menyadari Tao dia menggosok tangannya dan tersenyum, wajahnya berubah begitu cepat, bahkan api sungguhan pun akan baik-baik saja, apalagi api peri. Peri biksia sangat menggoda sehingga dia ingin tertawa, matanya miring ketika dia melihat ke arah Ye Chen. Pria ini terlihat seperti anjing, tetapi sebenarnya itu hanya lelucon. Ketika dia menutup matanya, dia menjentikkan tangannya, dan nyala api biru tergantung di telapak tangannya, yang cukup aneh. Meskipun itu adalah nyala api, itu berubah bentuk sepanjang waktu, terkadang berubah menjadi teratai api, terkadang berubah menjadi api. Rumput peri, api abadi Vientin. Ye Chen menyipitkan matanya, dan mengenalinya sekilas. Itu adalah sejenis api abadi, yang dapat mengubah segalanya. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang bisa disebut terkenal di dunia ini dapat diubah, sehingga memiliki kekuatan segalanya. Namun Myriad Immortal Flame ini tidak lengkap, memiliki kekurangan, dan pasti rusak parah. Hanya bernama Immortal Fire, tetapi tidak memiliki sumber Immortal Fire.
Dari segi level, antara True Fire dan True Fire api abadi. Itu api peri yang rusak, tapi itu seharusnya sudah cukup, kata peri Bixia, dan memberikan tas penyimpanan, yang berisi formula alkimia dan bahan yang dibutuhkan untuk alkimia. Cukup, sudah cukup. Ye Chen mengambil tas penyimpanan, menariknya terbuka dan melihat ke dalam, lihatlah jumlah ini bukan sejenis pil, semuanya ada di puncak 8 pola, mari kita tambahkan beberapa komisi. Kamu cari tahu, ini api peri, jangan murah dan bertingkah seperti anak baik. Peri Bixia berdiri dan pergi dengan wajah marah, lalu mengirim kembali kata-kata, 9 hari kemudian, aku akan datang untuk mengambil pil. Setelah dia pergi, Ye Chen memberkati penghalang lain. Di tengah malam juga ada kejutan, satu api peri yang tidak lengkap digunakan sebagai komisi, belum lagi 3, dia akan menghasilkan uang dengan memurnikan 5. Segera, api abadi Vientin dimasukkan ke dalam lautan pil, dan api abadi ungu dan api abadi Wanmi yang menyatu datang dengan sadar, berputar-putar di sekitar api abadi Vientin, seolah-olah akan melahapnya di tempat. Fusi ini sangat mulus, hanya karena api abadi Vientin tidak lengkap, dan kecerdasan spiritualnya juga tidak lengkap, jadi Ye Chen tidak perlu main-main. Api peri yang menyatu masih berwarna ungu, menyala begitu dahsyat bahkan alam semesta pun terdistorsi, dapat digunakan untuk alkimia, dan bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, dan dapat digunakan untuk bertarung. Bersenandung. Diiringi dengan suara mendengung, Ye Chen mengorbankan tungku alkimia dan membuat 3 alkimia. Mengapa butuh 9 hari? 3 hari sudah cukup. Jangan malas. Pasti ada lebih banyak kebakaran nyata di masa depan, dan pasti ada lebih banyak orang Ayolah mencari dia untuk membuat alkimia akan sangat sibuk. Dia membutuhkan lebih banyak api nyata, mungkin perpaduan api adalah kesempatan baginya untuk menerobos, dan itu adalah perpaduan api ilahi dari awal. Pada malam hari, aroma pil berhembus ke seluruh kediaman Tao, dan makhluk abadi yang lewat akan berhenti untuk sementara waktu. Aroma pil yang kaya begitu menyegarkan, dan tidak dapat dihindari bahwa akan ada desahan. Episode 2653 Berapa banyak jenis yang bisa saya pinjam? Selama 2 hari penuh, Ye Chen tidak terlihat keluar dari hutan bambu. Baru pada hari ketiga dan malam saya melihat ada awan gelap di atas Ziwei Daofu, dan bahkan lebih banyak kilat dan guntur. Itu bukan manusia, tetapi bencana pil surgawi, bukan satu jenis, tetapi 3 jenis, 1 ungu, 1 emas dan 1 perak. Ramuan itu sangat mencolok di bawah ramuan itu. 3 jenis pil. Tak perlu dikatakan, Ye Chen benar-benar menentang langit dengan memurnikan 3 pil 8 pola dalam 1 tungku. Orang yang bisa mengalahkan Raja Alkimia benar-benar bukan laki-laki. Di bawah malam, ada suara-suara keheranan yang terus-menerus. Terlalu banyak orang yang tertidur terbangun, menatap ke sisi itu dengan linglung, dan dapat melihat 3 ramuan melalui kabut, dan mereka melintasi bencana. Aku masih meremehkanmu. Bixia melihat ke kejauhan, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mengetahui bahwa itu adalah pil yang dibuat Ye Chen untuknya. Butuh waktu 9 hari, tetapi dia tidak memikirkannya, dan pil itu datang. Keluar dalam 3 hari, dan pil itu hilang darinya, bukan tanpa alasan, dan alkimia Ye Chen tidak sedikit lebih buruk. Malam ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang datang ke sini, ingin melihat 3 pil puncak 8 pola, tetapi semuanya diblokir dari pintu. Saya tidak tahu kapan, saya melihat guntur menghilang. Dengan jentikan tangannya, Ye Chen mengambil 3 eliksir bahkan tanpa melihat mereka, dan dengan santai memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Senior, mengapa kamu tidak masuk setelah menonton selama 3 hari? Ye Chen mengeluarkan kendi dan berbicara dengan santai. Dia tahu seseorang bersembunyi di luar penghalang. Dia berlatih pil selama 3 hari, dan orang itu juga menonton itu selama 3 hari. Begitu kata-kata itu jatuh, seseorang terwujud, dengan mudah melewati penghalang, dan muncul di hutan bambu, berpakaian putih dengan rambut putih dan janggut putih. Kamu memiliki kekuatan untuk mengalahkan Dan Jun. Dan Zong berkata dengan tenang, meskipun sumur kuno itu tenang di permukaan, tetapi hatinya ketakutan. Dia menontonnya selama 3 hari, dan keterampilan alkimia dan pencapaian alkimia Ye Chen luar biasa, dan dia bisa membuat 3 pil 8 pola puncak dalam 1 tungku, tetapi dia hampir tidak bisa melakukannya, tetapi dia tidak bisa melakukannya semudah Ye Chen, wajahnya merah dan sesak napas, dan tidak ada tekanan. Seorang alkemis seperti Ye Chen sebanding dengan kakak laki-lakinya Dansen. Bagaimana Dan Jun bisa tak terkalahkan? Dia mungkin tidak bisa menang bahkan jika dia naik. Xianjun berkunjung larut malam, aku tidak tahu apa itu, kata Ye Chen sambil tersenyum. Temanku, kembalikan Wanmi, Xianyan dan Jun.
Dan Zong berkata, menjelaskan tujuan kedatangannya, kuil dan tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Aku khawatir aku akan mengecewakan para senior. Api abadi pasti tidak akan diserahkan, selain itu sudah menyatu dan tidak dapat dipisahkan, jadi bagaimana Anda bisa mengarahkannya untuk melebur menjadi Chaos Fire? Tetapi terhadap Dan Zong, dia tidak memiliki permusuhan, setidaknya lelaki tua ini tidak menggunakan kekuatan untuk mengalahkan orang lain, dan tidak ada cahaya penghinaan di mata tuanya, tetapi mata yang lembut, seperti kakek tua yang baik hati, dalam hal temperamen dan sikap. Saya tidak tahu siapa yang lebih baik dari itu seberapa kuat Danjun. Karena ini masalahnya, aku juga ingin bertarung dengan teman kecilku. Dan Zong mengelus janggutnya, jika aku menang, api abadi akan dikembalikan. Bagaimana menurutmu? Xiao Xian tidak menginginkan alkimia, tapi api abadi senior. Ya. Alkimia menjawab dengan sederhana, melihat ke satu sisi, saya juga mengundang Peribiksia untuk menjadi saksi. Tawa terdengar, dan Peribiksia berjalan perlahan, dengan langkah teratai. Dia datang ke sini untuk mengambil pil, tetapi secara tidak sengaja menabrak pertarungan pil, yang menarik, Tuan dan tidak bisa melakukannya, Paman datang ke sini untuk mencari tempat, dan berkat dia itu tidak hidup, jika tidak, jika berita itu menyebar, surga akan ada tumpukan besar di negeri dongeng lagi. Mudah untuk mengatakannya. Dan Zong tersenyum santai. Dan kamu, jika kalah, jangan menjadi monster. Peribiksia melirik Ye Chen, yang cukup beruntung untuk menjadi notaris, dan tidak akan memihak pihak manapun. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen tersenyum, tetapi juga dengan tenang. Itu saja, kalian berdua dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Peribiksia mundur ke satu sisi, dan terus melambaikan tangannya, memberkati pesona, dan menggunakan teknik rahasia yang menentang langit untuk menutupi kesempatan. Karena itu adalah alkimia pertempuran, tidak boleh ada orang luar yang mengganggunya, dan dia tahu hasilnya. Bersenandung. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara mendengung, dan Zong dikorbankan ke tungku alkimia, seluruh tubuh bersinar dengan lampu perak, terukir dengan pola ilahi kuno, tidak hanya tungku alkimia, tetapi juga senjata kelahiran dan Zong tungku alkimia terbuat dari besi peri, saya tidak tahu sudah berapa tahun pemurnian pengorbanan, itu menjadi sangat spiritual. Bersenandung. Ye Chen, terlepas dari prioritasnya, menggunakan tungku alkimia yang digunakan untuk melawan alkimia Raja Alkimia dibandingkan dengan tungku alkimia dari Sekte Alkimia, miliknya jauh lebih rendah, dan beberapa tingkat di belakang. Sambil mengorbankan api abadi untuk menghangatkan tungku alkimia, dia melirik Sekte Alkimia, dan melihat bahwa dia telah mengambil banyak bahan, yang masing-masing sangat berharga, dan ada beberapa bahan yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan banyak lagi. Dari mereka adalah bahan abadi yang punah. Pil jenis apa yang ingin kamu buat? Ye Chen bergumam pelan, dia tidak bisa mengenali bahan dari Sekte Pil, dan dia tidak tahu jenis pil apa yang dibuat oleh Sekte Pil itu, setidaknya pada saat itu. Puncak dari 8 pola, mungkin itu salah satu dari 9 pola. Sekarang, dia tidak begitu tenang, dia tidak terkalahkan di bawah 9 pola, tetapi jika Sekte Pil membuat pil 9 pola, itu tidak masuk akal. Orang tua ini tidak lebih baik dari Danjun, tenang saja. Peribiksia datang, meskipun dia tidak akan memihak pihak manapun, tetapi ketika sampai pada kebenaran, dia masih mengharapkan Ye Chen Ying, mungkin karena Yue Xin aku tidak ingin Ye Chen kalah. Ye Chen diam, dan mengambil materi secara acak, selama pihak lain bukan Ji Wen, semuanya akan mudah dibicarakan, karena dia meremehkan kuil dan, ada begitu banyak bakat nyata. Dalam hal ini, kota alkimia Dacu tertinggal jauh. Melihat tingkat nyala api, kita dapat melihat bahwa sebagian besar alkemis di Dacu adalah api sungguhan, dan setidaknya 30% orang di kuil alkimia memiliki api abadi, dan basis kultivasi mereka tidak tinggi, cukup rendah untuk menghancurkan Danceng. Selain pangkat alkemis dan alkimia mungkin bukan lawan alkimia, apalagi alkimia, dan dia tidak tahu seberapa banyak leluhur alkimia legendaris di bidang alkimia. Anak kecil, Bawen dan tidak bisa mengalahkan orang tua itu. Dan Zong berkata dengan ringan, hanya dengan melihat materi Ye Chen, dia tahu pil apa yang ingin dibuat oleh Ye Chen. Ini bukan akhir, hasilnya tidak pasti. Ye Chen tersenyum, mengorbankan kekuatan Zhou Tian. Dan mengurung seluruh tungku alkimia untuk mengisolasi Sekte Alkimia dari pengintaian. Dan Zong menyipitkan mata lamanya sedikit, dan benar-benar tidak bisa melihatnya, belum lagi dia, bahkan Peribiksia, dua puncak Kaisar Semu, tidak bisa melihat melalui tungku pil Ye Chen, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi kaget. Hukumnya cukup muskil. 1 pil 8 pola tidak cukup, jadi saya akan minum 2, dan jika 2 tidak baik, saya akan datang ke 3.
Ye Chen berkata dalam hati, ini adalah perhitungannya, tidak hanya menggunakan satu pil untuk bertarung, karena berkelahi, terkadang memiliki keunggulan dalam jumlah juga merupakan keuntungan, orang takut dipukuli berkelompok, apalagi pil, yang akan memakan Anda sampai mati. Memikirkan hal ini, dia melirik tas penyimpanan. Ups, tidak cukup bahan. Ini agak memalukan, saya bisa mengumpulkan 2 bahan untuk pil puncak 8 pola, tetapi masih ada beberapa bahan yang hilang untuk pil puncak 8 pola ketiga. Dengan enggan, hehehe, dan mengirim Bixia melalui transmisi suara, senior, bisakah saya meminjam beberapa bahan alkimia? Begitu kata-kata itu keluar, Bixia hanya menyesap teh di mulutnya, lalu memuntahkannya lagi, menyipitkan mata ke arahnya. Ye Chen, melihat ke atas dan ke bawah, matanya sepertinya memiliki sesuatu yang terukir, Anda tidak memiliki cukup bahan, pil jenis apa yang Anda taruh di sini, sakitnya menganggur. Masih ada beberapa yang hilang. Ye Chen tersenyum datar, dan dengan sadar memberikan nama beberapa bahan kepada peri Bixia, seharusnya aku meminjamnya. Peri Bixia membacanya dan mengangkat bahu, ini benar-benar tidak bagus. Kebetulan, saya tidak memiliki materi yang Anda inginkan. Jangan membuat masalah, Anda harus memilikinya. Omong kosong, saya benar-benar tidak memilikinya. Tidak perlu mengirimkan suara secara diam-diam, Anda dapat mengatakannya, tidak ada perbedaan. Dan Zong berkata dengan santai, juga ahli menguping, dan telah menjadi pendengar setia dari awal sampai akhir. Peri Bixia mengeluarkan batuk kering. Ye Chen juga tertawa kering. Lebih baik, orang tua itu akan meminjamkanmu beberapa. Dan Zong menatap Ye Chen sambil tersenyum. Betapa memalukannya. Ye Chen tertawa. Ambil Wan Mi Xianyan sebagai gantinya. Itu juga karena aku bukan kaisar. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan bertaruh pada Wan Mi Xianyan. Otakmu yang menukar api abadi ini dengan beberapa bahan. Itu air, atau milikku otak ditendang oleh keledai, Anda orang tua, itu sangat menarik, jika saya adalah kaisar semu, saya pasti akan mengalahkan Anda. Dan Zong tidak mengatakan apa-apa lagi, itu hanya menggoda, bercanda, mari kita kesampingkan pertempuran alkimia ini, berharap Anda kekurangan bahan. Hanya orang bodoh yang akan meminjamkanmu. Ekspresi peri Bixia sedikit tercengang, ibuku benar-benar bebas, berlarian di tengah malam untuk melihatmu berbicara omong kosong. Ye Chen juga diam, kesenangan adalah kesenangan, pil masih harus diperjuangkan, dan hanya dengan memurnikan 3 pil puncak 8 pola Anda dapat yakin untuk menang. Jika Anda hanya memurnikan 2, itu akan sedikit berbahaya. Dewa tahu jenis pil apa yang dimurnikan oleh Sekte Pil. Saat dia ragu-ragu, dia tiba-tiba melihat lapisan cahaya peri di tubuhnya. Begitu cahaya surgawi ini terwujud, tidak peduli Dan Zong atau Bixia, mereka semua sedikit menyipitkan mata. Mereka semua adalah Raja Surgawi dari Kaisar Kuasi Puncak, jadi bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa itu cahaya surgawi? Dengan kata lain, seseorang memanfaatkan Ye Chen. Mata Ye Chen berbinar, dan dia tanpa sadar melirik ketiadaan, hanya peduli pada alkimia, seolah-olah dia tidak menyadari bahwa penghalang langit telah menghilang di beberapa titik. Tak perlu dikatakan, Raja Ren meminjam hukum, dan dia bisa kembali ke Dacu lagi. Tidak ada jalan yang tak tertandingi. Ye Chen tersenyum, tidak masalah jika ada kekurangan bahan, pulang dan cari mereka, ada banyak bakat di Dacu, dan kamu selalu bisa membuat cukup, 3 puncak 8 pil pola, Anda akan menangis. Suara mendesing. Di bawah tatapan Dan Zong dan Bixia, Ye Chen menghilang dengan suara mendesing, dan tungku pil yang berdengung dan bergetar juga tertinggal di sana, terdiam. Untuk sesaat, hutan Zizu sangat tenang, sudut mulut Dan Zong ditarik lurus, dan ekspresi Bixia juga luar biasa, menatap kosong ke tempat Ye Chen menghilang, apa-apaan ini? Ada juga jembatan ini. Peri Bixia melirik ke samping dan melirik Dan Zong, bagaimana kalau lain hari? Pilnya sudah disempurnakan, jadi tidak ada alasan untuk menghentikannya. Dan Zong berkata dengan santai, jika dia tidak bisa memperbaiki pilnya, orang tua akan menang. Peri Bixia menggosok alisnya, mengetahui bahwa Dan Zong tidak akan setuju, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dia hanya berharap Ye Chen akan segera kembali, jika tidak, dia akan benar-benar kalah dari Dan Zong, karena dia bertarung melawan Dan Zong, dia harus memblokir alasannya. Ini semuanya, betapa salahnya kalah. Dan Zong senang, Anda pergi, saya akan menyempurnakan milik saya, pertempuran alkimia ini tidak lebih dari satu tujuan, untuk memenangkan kembali api abadi dan mengembalikan wajah kuil alkimia, yang disebut proses. Itu tidak terlalu penting. Episode 2654 Kampung Halaman yang Bobrok. Di istana bawah tanah Tianxuanmen, sidik jari raja diperbaiki, dan semua kaisar semu ada di sana.
Tapi melihat seberkas cahaya ilahi turun dari langit, Ye Chen lah yang dipinjam dan memanifestasikan wujud manusia dalam lingkaran sihir. Setelah sadar kembali dan melihat Zundi, alisnya berkerut rapat. Hadiah Zundi sekuat yang suci, dan masing-masing dari mereka memiliki lebih banyak atau lebih sedikit bekas luka di tubuh mereka, seolah-olah mereka sudah tua dan tua. Nafasnya cukup lamban, dan semua orang yang hadir dihitung sebagai satu, dan mereka semua memiliki permusuhan, jenis permusuhan yang diasah dalam pertarungan. Sejak dia melangkahi gunung mayat dan mengalir melalui lautan darah, Ye Chen tidak dapat melihat bahwa para senior pasti telah melalui pertempuran hebat, dan itu sangat tragis. Jangan lihat itu, tidak pernah ada yang kembali. Raja Rakyat menjelaskan, jika kamu masih berani membuat masalah, apakah kamu tidak takut dengan kutukan Kaisar? Ye Chen mendengus dingin, dan niat membunuhnya tiba-tiba muncul. Apa yang disebut segel kutukan Kaisar Dao dihancurkan oleh pedang eksekusi abadi pada saat kamu menanggapi malapetaka. Dong Huang Taixin berkata dengan santai, bahkan jika kamu lulus ujian, bahkan jika kamu masih memiliki segel kutukan Kaisar Dao di tubuhmu, itu tidak akan terlalu sulit bagi orang-orang prasejarah. Tidak ada lagi pencegahan. Ini, pedang dewa lagi. Tubuh Ye Chen bergetar hebat, matanya yang dalam merah, dan niat membunuh diukir ke dalam sumsum tulang, seperti fakta bahwa segel jalan Kaisar rusak, sepertinya setelah dia dirampok, banyak hal terjadi. Bagaimana pertempurannya? Seng Sheng menekan niat membunuhnya, Ye Chen Huan memandangi kerumunan. Dunia manusia terbagi menjadi dua, dengan bidang bintang Yin dan Nether sebagai batasnya, timur milik prasejarah, dan barat milik surga. Chu Huang menarik napas dalam-dalam. Ye Chen diam, mengetahui ketidakberdayaan semua leluhur. Meskipun Hong Huang ditekan dan diasingkan, tetapi kebenaran masih ada. Gencatan senjata sementara akan menjadi akhir terbaik, menunggu kembalinya Di Huang dan Hong Yan. Sekali lagi, dia diam-diam melihat sekeliling pada para senior, kehilangan banyak wajah yang dikenalnya, melihat mereka, dia tahu betapa sengitnya pertempuran dengan Hong Huang, sekuat Dewa Pedang dan Kaisar Ji terluka, berapa banyak biksu dari langit pasti kehilangan berat. Dalam pertempuran itu, pasti ada gunungan mayat dan sungai darah. Istana bawah tanah jatuh ke dalam masa damai yang panjang. Saya tidak tahu kapan, saya melihat Ye Chen mengambil tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada roh jahat, yang berisi semua bahan untuk menyempurnakan pil kebangkitan 9 revolusi. Pada saat yang sama, ada juga catatan dengan beberapa baris yang tertulis di atasnya, yang semuanya merupakan nama bahannya. Saya harap semua senior dapat berkumpul bersama, saya sangat membutuhkan materi ini. Ye Chen meninggalkan sepatah kata pun dan berbalik. Setelah meminjam hukum, dia masih harus terus melawan alkimia. Dia harus mengalahkan sekte alkimia untuk memenangkan api abadi. Satu jenis api abadi lagi akan memberinya lebih banyak harapan untuk melebur ke dalam api yang kacau balau. Ketika dia pergi, iblis itu merobek tas penyimpanannya, dan melihat semua materi, dia tidak bisa menahan perasaan hangat. Tubuh suci kecil itu sepertinya tidak bisa diandalkan, namun nyatanya, dia selalu peduli dengan kampung halamannya, dan orang-orang yang peduli. Kampung halamannya, bahkan saat terjadi bencana. Selama belajar, saya tidak lupa membantu mencarikan materi. Kaisar Zun berkumpul dan melihat catatan yang ditinggalkan oleh Ye Chen. Karena Ye Chen mengatakannya, dia akan bisa menyatukannya. Ketergesaan seperti itu pasti sangat berguna. Di sini, Ye Chen telah meninggalkan gerbang Tianxuan. Menatap matanya, yang dia lihat adalah gunung dan sungai yang bobrok, entah berapa banyak gunung yang runtuh, dan berapa banyak kota kuno yang berubah menjadi reruntuhan. Di bawah bulan, orang-orang di kampung halaman saya sibuk membangun kembali rumah mereka. Dia melihat Mensan, menyeret tubuhnya yang terluka, membawa gunung besar, dan meletakkannya di tembok kota Southern Chu. Dia juga melihat Gu Santong dan Taois Wuya, memimpin orang-orang Dacu, mengukir pola dengan hati-hati, memperkuat pertahanan tembok kota. Ye Chen ditutupi jubah hitam, tapi dia tidak bisa menyembunyikan air matanya. Ini adalah kampung halamannya, dan telah mengalami banyak perang, dan juga penuh dengan luka. Dia masih tidak mengungkapkan identitasnya dan langsung pergi ke Heng Yuezong. Tampak belakang itu sangat familiar. Terlalu banyak orang kampung halaman yang sibuk mengangkat mata mereka secara tidak sengaja, melihat sosok Ye Chen, hati mereka bergetar. Ye Chen tidak berhenti, bukan karena dia tidak ingin berhenti, tapi karena dia tidak punya waktu. Sekte Heng Yue malam ini sepi, dan pembuat onar di masa lalu secara mengejutkan telah berhenti. Dengan pandangan sekilas, saya menyadari bahwa mereka semua mundur. Melalui gerbang batu, saya bisa melihat sosok berwarna darah. Wajah mereka pucat dan nafas mereka lemah. Mereka terluka parah dalam pertempuran berdarah dengan prasejarah.
Keduanya Yun dan Si Tunan masih dalam keadaan Yuan Shen saat ini, dan mereka belum memadatkan tubuh fisik mereka. Di puncak gunung yang berlawanan, Long Yi, yang sedang duduk bersila di puncak gunung, tiba-tiba membuka matanya dan melihat Ye Chen berbaju hitam, mata yang disalin penuh dengan perubahan dan cerita. Namun, dia masih dalam proses merampok, dan masih dalam keadaan pinjam hukum. Anak baik, bawa ingatanmu untuk bertemu perampok itu. Long Yi tersenyum. Sembuhkan dengan ketenangan pikiran, jawab Ye Chen, dan mendarat di puncak Yunfei. Di puncak Yunfei, juga sepi. Chu Xuan dan yang lainnya mundur untuk menyembuhkan luka mereka. Di bawah pohon senja tua, Chu Ling adalah satu-satunya yang tersisa, memeluk Xiao Yaoqi, sendirian. Melihat Ye Chen kembali, matanya yang indah langsung dipenuhi kabut dan air mata. Ye Chen melepas jubah hitamnya dan memeluk Chu Ling. Berapa banyak kesengsaraan, berapa banyak perang, dia telah berperang berdampingan dengan kerabatnya. Tapi kali ini, dia absen, tidak mampu mengangkat langit untuk istri dan anak-anaknya. Setiap bekas luka di tubuh mereka adalah pisau tajam, yang terukir dengan kejam di hatinya, dan rasa sakitnya menusuk. Kami tidak mempermalukan Ye Chen. Chu Ling tersenyum, penuh air mata. Dia adalah dewa perang yang perkasa. Sebagai istrinya, dia tidak pernah menyerah pada seorang pria. Dalam pertempuran itu, orang-orang yang membunuh semua orang ketakutan. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi memeluknya lebih erat. Hidupnya bukan miliknya, mereka membelinya dengan nyawa mereka, selama dia masih hidup, dia akan berjuang untuk mereka di seluruh dunia, bahkan sampai mati. Tunggu aku. Dia datang dan pergi dengan tergesa-gesa, melirik ke kamar kerja, lalu berbalik dan pergi. Sebelum berangkat, dia tidak lupa memberi penghormatan kepada Bei Sheng dan Huxian. Mata berkaca-kaca Chu Ling redup, melihat punggung Ye Chen, dia terpesona, dan dia juga merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena takut ketika Ye Chen kembali, tidak akan ada Chu Linger di Yunfeng. Mata Xiao Yaoqi berkibar, dia tidak tahu mengapa Chu Ling menangis, dia meletakkan jari kakinya di atas jari kakinya, dan menyeka air matanya dengan tangan kecilnya, suaranya kekanak-kanakan, kakak, jangan menangis. Kembali ke Tianxuan gerbang, semua kaisar semu Great Chu telah mengumpulkan materi. Jika ada perang lagi, jangan lupakan Ye Chen. Ye Chen mengambil tas penyimpanan. Kalimat ini, katanya datar. Semua kuasi kaisar bisa mendengar kemarahan luar biasa yang terkandung dalam kata-kata ini. Semakin pendiam seseorang bernama Ye Chen, semakin menakutkan dia, seperti binatang prasejarah yang telah tidur untuk selamanya. Begitu bangun, itu akan terjadi. Gemetar. Mudah untuk mengatakannya. Raja rakyat tersenyum dan mencubit sidik jarinya lagi. Ye Chen sangat ingin kembali, pasti ada sesuatu yang penting di surga, dan Ye Chen tidak perlu mengatakan itu ketika ada perang, dia akan memindahkan Ye Chen kembali. Premisnya adalah, ketika penghalang langit menghilang. Di bawah tatapan semua orang, Ye Chen berubah menjadi sinar cahaya lagi, dan langsung menuju kabut. Kali ini, Ye Chen melihat dengan jelas, melihat langit berbintang yang luas dengan jelas, semua mata tertutup kabut darah berkabut, menutupi bidang bintang dan bintang, bahkan bintang kecil pun diwarnai warna. Api perang terkutuk akan berkobar ke dunia manusia lagi, membuatnya tampak seperti neraka. Di hutan bambu ungu, dia mewujudkan tubuh aslinya. Dixia masih di sana, dan Danzong masih di sana. Ketika Ye Chen kembali, mereka semua sedikit mengernyit. Mereka selalu merasa bahwa Ye Chen sedikit berbeda dari sebelumnya. Dia banyak diam. Masih ada air mata yang belum kering di sudut matanya. Mata meskipun matanya tenang, ada kesedihan yang tersembunyi, serta niat membunuh yang mengerikan. Rambut putih Ye Chen berkibar, dan dia diam seperti es. Sekali lagi, api peri dinyalakan. Bahan-bahannya diatur dengan rapi, dan karena dia meminjam hukum, dia tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Alkimia baik-baik saja, dia melakukan alkimia dengan tenang. Peri Bixia, di sisi lain, memiliki lebih banyak rasa ingin tahu di matanya. Kali ini meminjam hukum seperti terakhir kali. Setiap kali Ye Chen kembali dengan meminjam hukum, dia secara mengejutkan tenang. Ketenangan membuatnya panik, dan dia benar-benar ingin menjangkau dan mengungkapkan cerita tentang dia. Episode 2655-9 Pola. Bersenandung. Bersenandung. Hutan bambu ungu sunyi, hanya dengungan tungku alkimia yang bergema. Sebagai notaris, Peri Bixia juga tetap diam, duduk tidak jauh, membuat teh dengan santai, hanya mengangkat matanya dari waktu ke waktu untuk melirik mereka berdua, tidak tahu ramuan apa yang dibuat oleh sekte dan, karena dia tidak pernah melihatnya sebelumnya saya tidak tahu jenis pil apa yang sedang disempurnakan Ye Chen, tetapi karena tungku pil Ye Chen diberkati dengan teknik penyembunyian rahasia,
sulit baginya untuk melihatnya. Bukan hanya dia, tapi juga Dan Zong. Di bawah tatapan keduanya, Ye Chen berubah menjadi dua klon, dan api peri dibagi menjadi tiga. Dewa ditambah dua klon, keduanya mengelilingi tungku pil, dan keduanya mengendalikan api. Mereka akan selalu mengangkat tangan secara tidak sengaja dan melempar bahan strand, aksinya sangat konsisten. Latihan macam apa ini? Dixia mengangkat alisnya. Dan Zong juga mengangkat alisnya, dan avatar membantu alkimia. Metode ini adalah pertama kalinya aku melihatnya. Alkimia berbeda dari yang lain, dan avatar bukanlah dewa, dewa manapun dapat meledak, apalagi dua avatar. Ekspresi Ye Chen acuh tak acuh, dan dia tetap diam sejak kembali dari hukum. Saya tidak tahu kapan, saya melihat sedikit kilau di matanya, dan melihat bahwa Dan Zong telah menginvestasikan 3 jenis rumput peri, yang semuanya telah menghilang dari surga. Pil kehidupan 9 pola lanjutan. Gumam Ye Chen pelan, dan akhirnya mengenali ramuan macam apa yang telah dibuat oleh Sekte Alkimia. Seperti yang dia duga, itu adalah pil kelanjutan 9 pola. Dia tidak memiliki pil 9 pola-pola kelanjutan hidup Fang, tapi saya telah melihat yang rusak, dan 3 jenis rumput peri semuanya ada di dalamnya. Namun, dia tidak berpikir bahwa sekolah alkimia dapat memurnikan pil Jiwen, itu adalah intuisi seorang alkemis. Meskipun sekolah pil kuat, ia tidak memiliki sejenis energi yang dapat menghasilkan Jiwen pil, seperti kesempatan saat menerobos, bisa bertemu tapi tidak meminta. Untuk sesaat, dia menutup matanya lagi. Untuk Dan Zong, dia masih mengaguminya, lebih kuat dari Dan Jun. Dia tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya menjadi dewa dan yang bisa menjadi penguasa kuil dan. Mungkin, seperti yang dikatakan rumor di surga, dan God benar-benar membuat obat mujarab 9 pola. Waktu berlalu dengan tenang. Hutan bambu masih sunyi, dan aroma obat mujarab yang kuat memenuhi rumah alkimia, sehingga makhluk abadi yang melewati rumah alkimia di malam hari akan berhenti secara tidak sadar. Mereka tahu bahwa Ye Chen sedang menyempurnakan alkimia tanpa melihatnya, dan levelnya alkimia tidak cukup tinggi. Rendah. Saat itu hampir subuh, dan bel pagi berbunyi. Pada hari ini, Dixia tidak pergi ke pengadilan pagi, dan Ye Chen serta Dan Zong, yang berlatih alkimia, tidak punya waktu untuk pergi. Ada juga banyak makhluk abadi yang juga tidak hadir. Ye Chen membuat alkimia. Belum lagi, seseorang benar-benar menemukannya dan langsung pergi ke Daofu. Namun, di hutan bambu ungu, ada alkimia pertempuran, dan bahkan ada lebih banyak berkah pesona, semua makhluk abadi yang datang diblokir, dan semuanya tidak berdaya. Hari lain berlalu dengan tenang, dan semakin banyak makhluk abadi datang ke Ye Chen untuk membuat alkimia. Mereka berkumpul di gazebo tanpa bergerak di hutan bambu, dan menunggu dengan tenang. Semua orang menemukan api yang sebenarnya, dan mereka menyalakan api. Menganggur itu menyakitkan. Pada hari ketiga, Tuan Simingsing datang, berjalan tergesa-gesa. Setelah mundur selama 2 hari, dia baru saja keluar dan melihat penghalang surga menghilang, jadi dia datang untuk mencari Ye Chen. Sayangnya, dia datang terlambat. Diukir ke dalam jiwa. Xianjun diblokir, apalagi dia, terjebak di luar hutan bambu, dan pergi tanpa melihat Ye Chen setelah menunggu lama. Saat dia melangkah keluar dari rumah Tao, dia mengangkat matanya lagi, melirik Misty, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Penghalang surgawi terwujud lagi, tanpa tanda sama sekali dan tanpa aturan sama sekali. Tahun berapa? Setelah dia pergi, dia melihat Dan Jun. Kedatangannya menarik perhatian semua makhluk abadi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Tuan dan sejak hari itu. Wajahnya cukup suram. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menekannya, dia tidak bisa menyembunyikan keganasan yang tersembunyi. Dia datang ke sini untuk menyelesaikan akun dengan Ye Chen. Sayangnya, dia juga tidak bisa masuk ke hutan bambu. Semua yang abadi menyatukan tangan mereka, terlihat sangat bahagia, terutama ketika mereka melihat wajah Dan Jun, mereka merasa lega, dan jika Anda sombong pada hari kerja, lebih sulit menemukan Anda untuk membuat tungku ramuan daripada naik ke langit. Retribusi. Maka itu luar biasa. Melihat mata semua orang, wajah Dan Jun menjadi lebih ganas, dia tiba-tiba mengibaskan lengan bajunya, berbalik dan pergi, dia benar-benar menjadi bahan tertawaan surga. Aku benar-benar ingin melihat ekspresi Dan Sen setelah dia meninggalkan adat. Tidak heran dia bisa terlihat baik. Murid yang dikultivasikan dengan hati-hati dikalahkan oleh Xingjun kecil. Mungkin, Dan Sen juga akan menemukan Ye Chen Doudan. Melihat punggung Tuan dan pergi, semua makhluk abadi berbicara dengan gembira satu sama lain, tunggu saja. Pasti akan lebih hidup ketika Dewa Alkimia keluar dari adat istiadat. Kuil Dewa Alkimia berantakan. Sebagai penguasa kuil, dia akan menemukan jalan kembali. Mereka memejamkan mata dari sisi itu,
dan semua orang melihat ke hutan bambu lagi. Sudah 2 hari 1 malam, dan Ye Chen belum juga keluar, menunggu sungguh membosankan. Bersenandung, bersenandung. Dengung tungku alkimia di hutan bambu semakin kuat, sekte alkimia baik-baik saja, itu adalah tungku alkimia pasukan Kaisar Zun, belum lagi alkimia, tidak apa-apa membawanya keluar untuk bertarung. Di sisi lain, dan furnace milik Ye Chen sangat gelisah, dan tampaknya itu adalah pendahulu dari tungku yang sedang digoreng. Peri Bixia melihat ke samping, dan alisnya yang cantik sedikit mengernyit. Dia khawatir tentang Ye Chen. Pada titik ini, jika meledak, itu tidak masuk akal, tidak hanya membuang banyak bahan berharga, tetapi juga kehilangan dia. Api abadi-abadi. Namun, ekspresi Ye Chen tetap tidak berubah, tepatnya, tanpa ekspresi. Tungku pil dirancang untuk tidak meledak. Alasan kegelisahan adalah karena tidak ada satu pil pun di tungku pil. Ki dari pil saling bertabrakan dan memberi makan. Dengan rumput surgawi terakhir dilemparkan, pil telah benar-benar terbentuk. Memicu energi. Bixia memandang Dan Zun lagi, dan mengerutkan kening lagi, dia bisa melihat bahwa alkimia yang dibuat oleh Dan Zong sangat luar biasa, dan dia selalu merasa itu di luar kategori Bawendan. Ye Chen kecil, cepat keluar. Ketika dia sedang menonton, dia tiba-tiba mendengar gertakan di luar, suaranya sangat keras hingga mengguncang seluruh Dan Mansion, dan semua makhluk abadi yang tertidur terbangun. Orang yang datang adalah pria besar, dia adalah Haotian Immortal Lord, yang merupakan orang pertama yang meminta Ye Chen membuat alkimia sebelumnya. Setelah keluar selama 3 atau 5 hari, dia juga menemukan api yang nyata, jadi dia bergegas ke sini tanpa berhenti, dengan kepribadian yang kuat, bahkan berjalan harimau itu sangat kuat. Ups! Begitu dia memasuki rumah Tao, Dewa Abadi Haotian melihat semua makhluk abadi duduk di paviliun, minum dan bermain catur, atau tidur nyenyak, melakukan apa saja. Semua yang abadi melihat ke samping, menatap mata Haotian Xianjun, semuanya miring, Anda semua di sini untuk menemukan Ye Chen untuk membuat alkimia, Anda luar biasa, dan ketika Anda masuk, Anda menggertak, dan Anda tidak memiliki api nyata dengan siapapun seperti, kita semua memiliki. Kamu, berbaris di belakang. Seorang peri tua menguap, tingkat kultivasinya tidak lebih rendah dari peri Haotian, dan dia menyipitkan mata ke semua orang. Haotian Xianjun batuk kering, dan memasuki gazebo dengan tangan di tangannya, melihat ke kiri dan ke kanan pasti ada puluhan orang yang hadir, Qin Yishui Xianjun. Dia jujur, menemukan tempat yang nyaman, duduk di sana dan menunggu, dan dia tidak memiliki postur menggantung langit, karena di antara makhluk abadi ini, ada seseorang yang lebih kuat darinya, dan dia memukulnya ketika dia tidak punya apa-apa. Harus dilakukan. Bersikaplah patuh, agar tidak meledakkan palu. Memalukan memiliki begitu banyak makhluk abadi yang menunggu Xinjun kecil. Siapa yang menjadikan seseorang seorang alkemis? Dibandingkan dengan alkimia, batu kecil itu masih enak dipandang. Aku hanya tidak tahu jenis alkimia apa ini. Waktu. Semua yang abadi bosan dan melakukan segalanya, tetapi ada satu gerakan, tetapi secara mengejutkan mereka konsisten. Mereka meluangkan waktu sejenak untuk melihat hutan bambu, mencoba menjadi yang pertama membunuh ketika pesona menghilang, tetapi mereka tidak ingin berbaris untuk melihat siapa yang berlari cepat. Bersenandung. Di tengah gumaman, tiba-tiba terdengar dengungan. Kemudian, di rerimbunan bambu, ada pelangi ilahi yang menjulang ke langit, yang sangat terang. Setelah melihat lebih dekat, saya menyadari bahwa itu adalah pil, dan itu menarik guntur. Itu adalah sensasi. Jiuwen melanjutkan pil keabadian hidup. Semua yang abadi berdiri dan menatap Chang Miao dengan linglung, merasakan mulut mereka kering. Pil dan guntur yang begitu besar memiliki visi kuno. Itu bukan pil Bawen, gerakannya lebih seperti pil Thunder 9 pola yang legendaris, mendominasi langit. Itu bukan Jiuwen. Peri tua itu bergumam, dan dengan jentikan tangannya, dia menyingkirkan kegelapan dan awan, sehingga para peri bisa melihat dengan lebih jelas. Faktanya seperti yang dia katakan, itu bukan pil 9 pola, pola pil ke-9 hanya setengah terukir, dan hanya berbentuk pola, tanpa energi pil. Ye Chen juga mengangkat matanya, dan dia bisa melihat sekilas. Pil yang disempurnakan oleh Dan Zong, dalam hal level, berada di antara 8 baris dan 9 baris Kaisar Semu Puncak hanya kuat. Jika bukan Jiuwen, maka mudah untuk mengatakannya. Menurut ranah para beku, meskipun Kaisar Semu di puncak negara terkuat itu kuat, dia tidak terkalahkan. Jika itu adalah Kaisar yang agung, maka ada 2 konsep. Hal yang sama berlaku untuk ramuan, jika itu adalah pil 9 butir, pil 8 butir tidak terkalahkan, dan jika ada 1 pil lagi, itu akan menjadi 1 hari dan 1 hari. Mengapa?
Dan Zong menghela nafas, lagi pula, dia masih tidak melawan langit, dia adalah puncak dari Kaisar Semu, setengah langkah lagi dari menjadi Kaisar Agung, itu adalah celah yang tidak dapat diatasi. Memikirkan hal ini, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Ye Chen. Meskipun itu bukan ramuan Jiwen, itu lebih dari cukup untuk mengalahkan Ye Chen. Dia sedang menonton, dan Bixia juga menonton. Pil kehidupan berkelanjutan dan Zong jauh lebih kuat daripada pil keberuntungan yang disempurnakan oleh Ye Chen hari itu. Kekuatan pil tingkat ini jauh lebih unggul dari pil Bawen. Tanpa diduga, itu akan pasti gagal. Ya dewa, apakah itu Jiwen dan kakak Jiuyu, kamu belum bangun. Perhatikan baik-baik, itu Bawen Ban. Dari istana Tao Ziwei, dibuat oleh Ye Chen. Malam yang seharusnya damai, menyebabkan kegemparan karena dan Lei yang besar. Terlalu banyak orang keluar dari gua, menatap langit, dan mata mereka bersinar. Seorang lelaki tua dengan umur terbatas bisa berlari lebih cepat dari siapapun kalau tidak, itu adalah obat mujarab untuk perpanjangan hidup. Itu bisa memperpanjang hidup. Pada saat ini, bahkan banyak dewa tua yang telah mengasingkan diri juga telah meninggalkan pengasingan, seperti serangkaian dewa, datang dari segala arah, dan tubuh tua itu bergetar karena kegembiraan. Paman Tuan, ini Paman Tuan. Jun dan juga datang, sangat terkejut, sudah menebak plot macam apa itu, di rumah Ziwei dan, pasti ada pertarungan alkimia, salah satunya adalah Ye Chen, dan yang lainnya pasti Dan Zong, hanya saja dunia luar tidak mengetahuinya. Adapun mengapa dia melawan alkimia, dia tahu yang terbaik bahwa dia pasti telah menyempurnakan alkimia yang mendominasi untuk api abadi-abadi dan untuk wajah kuil alkimia.